Siapa yang dapatkan Allah, siapa yang sudah bermakrifat kepada Allah, tujuan dia bermakrifat itu, tujuan dia kasab itu untuk mendapatkan dunia dan akhirat, maka dunia dan akhirat inilah yang menjadi sembahannya. Dunia akhirat itulah yang menjadi Tuhannya. Sedangkan Allah bagi dirinya hanya perantara dan wasilah saja untuk mendapatkan dunia dan akhirat itu. Berarti kalau kita beribadah, kita berzikir, ada yang kita tuju lagi di situ? Ada dunianya situ? Ada akhiratnya? Kalau masih ada dunia akhirat, maka dunia akhirat itulah batu licin itu. Dunia akhirat itulah batu penaruang tuh. Dunia akhirat itulah yang menghantarkan kita jatuh kepada syirik itu. Cukup ilahi. Itu aja lagi. Tidak ada lagi anta maksudinya. Tidak ada lagi waridoka matlubinya. Cukup ilahi. Hanya Tuhan saja di situ. Maka zikir la ilaha illallah itu zikir nggak ada minta-minta. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada untuk dunia itu, tidak ada untuk akhirat. Ya, untuk menyatakan kesempurnaan diri Allah. Allah lah yang wujud. Allah yang bersifat. Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zahir, Allah yang batin. Dialah segala-galanya dan segala-galanya itulah nyatanya akan dirinya. Disitulah menyatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu deh. Tapi kalau masih ada terselip di dalam hati, masih tersembunyi dalam rohani, masih tersimpan dia, tersuruh di dalam jiwa kita, selain daripada dirinya, itu syirik itu. Makanya syirik yang lebih halus itu. Pada saat Bapak Ibu menyenter-nyenter ke dalam hati, yang halusnya itu ya, menilik ke dalam hati, menyilau ke dalam hati, ya, apakah dengan amalku aku sudah makrifat? Apakah dengan amalku aku sudah jadi wali? Kalau aku sudah makrifat, tentu aku wali. Kalau aku wali, tentu aku udah punya karomah. Di saat menenter dan menilik ke dalam hati, disitulah letaknya syirik itu. Yang membuat hati ini lalai dan lupa kepada Allah. Ini, hati-hati Bapak Ibu. Syirik khafi namanya. Yang ketiga adalah syirik hakikat. Syirik hakikat dalam ilmu tauhid ini yang disebut namanya syirik apa Pak Ardi? Khafi bil khafi. Tersembunyi lagi tersembunyi. Ya. Kalau di kota surua, kalau di kota purwa. Kota surua, aku tak purwa. Tersembunyi lagi tersembunyi, rahasia dan rahasia Tuhan. Itu dia. Di mana letaknya syirik khafi bil khafi itu? Syirik khafi bil khafi itu tapuruknya itu pada ruh ini. Ini dia. Maka disitulah Nabi mengatakan ujuduka zanbun. Ujuduka hijabun. Adanya pengakuan dirimu itu adalah dosa. Adanya wujud dirimu itu adalah hijabmu. Apa maknanya situ itu? Syirik secara makna hakikat itu. Apabila Bapak Ibu masih terpandang yang lain, masih terpandang wujud yang lain, masih terpandang diri yang lain selain pada Allah, situ letak syirik itu rupanya. Ya. Apabila masih terpandang wujud yang lain, diri yang lain selain daripada diri Allah, di situ letaknya jatuh syirik itu. Padahal Allah cuma yang ada. Padahal Allah cuma yang wujud. Kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada. Adakah yang lain selain daripada Allah? Nggak pernah ada. Contohnya begini Bapak Ibu. Nih saya buat gambar nih.
Ini yang gambar apa kira-kira nih? Sesuai dengan hati aja tuh. Ya inilah. Ya, Pak dia apa tadi nih? Mangga. Mangga. Kalau ibu apa? Pak Erik? Karena gambar ini Ustadz yang buat, tentu Ustadz yang tahu. Ini adalah semangka. Mana ada mangga sebesar itu kali? Itu makna hakiki tuh. Itu makna hakiki. Kalau makna majazi, ibu-ibu tidak bisa menyalahkan Pak Ardi. Pak Ardi tidak bisa menyalahkan Pak Erik. Dia sesuai dengan akal dan rasionya. Itu majazi itu. Yang hakikinya Ustadz yang tahu. Karena Ustadz yang buat gambar nih. Maka ini semangka. Nah, ya sekarang kita masuk ke sini lagi. Lihat, ini contoh nih. Ini semangka Pak Ibu. Semangka ini kita cincang-cincang Pak Ibu. Nah, dicincang-cincang nih ya. Dipotong sampai 1000 potong. Pertanyaannya sama ibu-ibu. Nah, kalau ibu-ibu lalu tadi nggak kedapet udah. Ya, aku kaji semangka malam gua. Pertanyaan Ustadz. Dari 1000 potong, yang dari Medan yang mana? Ya. Jangan sampai sia-sia ibu ke sini ya. Ini cerita ibu, cerita semangka kita malam ini. Jauh-jauh belajar dari Medan ke sini hanya dapat ilmu semangka. Nah, saya mau nanya ibu. Ini semangka. Ustadz potong 1000 potong. Pertanyaan Ustadz, adakah ibu menemui pepaya di dalamnya? Adakah ibu menemui pepaya di dalamnya? Melihat pepaya pada 1000 potong tuh? Kenapa tidak bisa ibu menemui ada pepaya dalam 1000 potong itu? Hah? Ya, karena aslinya semangkanya. Ngapa memang ya? Aslinya semangka yang dipotong 1000 potong. Kalau semangka yang dipotong 1000 potong, maka yang 1000 potong itu adalah wujud semangka. Maka tidak ada pepaya di dalamnya. Benar itu kan? Benar sudah. Apa iktibarnya? Lihat. Ini belum lagi Allahnya nih. Kan 1000 potong semangka. Kalaulah 1000 potong semangka kita potong, maka Bapak Ibu tidak akan pernah bisa menemui pepaya di dalamnya, nenas di dalamnya, mangga di dalamnya. Karena yang dipotong itu semangka. Walaupun 1000 potong, bentuknya ada yang kecil, ada yang pipi, ada yang tebal, ada yang montok, ada yang kering, tetap semangka yang nampak dalam 1000 potong itu. Maknanya apa yang sebenarnya? Ini yang sebenarnya agak tegas ketek. Allah itu cuma yang wujud. Allah cuma yang wujud. Kali ini semangka cuma yang wujud satu-satunya dipotong. Sekarang Allah cuma yang wujud. Allah cuma yang ahad. Tunggal esa tiada berbilang. Hanya dia satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain daripada dia. Hanya dia yang wujud secara mutlak. Pertanyaannya. Ini kepada Pak Faisal. Tadi agak grogi macam zikir tadi ya. Belum makan, nanti makan kita sama-sama. Kalau Allah cuma yang wujud satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain hanya dia. Pertanyaannya, adakah yang terlihat sesuatu yang lain selain Allah pada alam semesta ini? Pak Faisal. Kalau Allah yang cuma yang ada, Ustaz, tidak ada, Ustaz. Tidak ada yang terlihat selain daripada Allah, Ustaz. Berarti Allah saja? Allah saja yang ada. Walaupun pada tumbuh-tumbuhan, walaupun pada planet, api, angin, air, dan tanah, walaupun wujud-wujud yang lain, karena Allah cuma satu-satunya yang ada, Allah cuma yang tunggal, maka Allah lah yang nampak pada sekalian yang wujud ini. Allah cuma yang wujud yang ada pada segala yang ada ini. Maka kenalilah tahwilnya Allah. Kenalilah bentuk rupanya diri Allah itu. Walaupun dia menamai dirinya dengan planet, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan malaikat dan sebagainya, pahamilah bahwa itulah kenyataan nyatanya akan diri Allah itu. Ya. Itu makna kias daripada semangka tadi, Bu. Ya.
Ibu paham-pahami resep-resep ini ya. Bukan ibu saja, semuanya Bapak Ibu nih. Diresapi. Hah? Potongannya banyak, sampai 1.000. Iya. Tapi tetap dia semangka. Tetap semangka juga nampak. Kaitannya yang sama Ustaz sampaikan tadi Ustaz, yang kalau kita melihat alam ini semuanya, kan banyak itu jenisnya itu namanya Iya. banyak. Kalau dibandingkan sama semangka tadi, namanya tetap semangka. Iya. Yang kita lihat tadi kan namanya banyak. Namanya banyak. Kita menarik pahamnya supaya yang banyak kita lihat itu seperti kita melihat semangka yang 1.000 potong. Alhamdulillah, kan jale itu. Nah, lihat nih ilmunya. Ya. 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 Lihat ini kan Allah lagi nih. Bahwa, lihat segala yang wujud, nah ini ilmunya. Segala yang wujud maka disebut wujudullah. Segala yang wujud disebut wujudullah. Kemudian segala sifat disebut sifatullah. Lihat. Kalaulah segala yang wujud adalah wujud Allah, segala sifat adalah sifat Allah, maka yang nyata senyata-nyatanya itu adalah wujud dan sifat Allah. Sekarang, sekalian wujud ini adalah wujudnya Allah. Kalaulah semua yang ada ini adalah wujud Allah, dan wujud Allah itu adalah rahasia diri Allah, maka segala yang wujud apapun namanya itu adalah nama rahasia daripada wujud dirinya sendiri. Contoh, dari kesempurnaan wujud Allah pada alam, sempurnalah wujudnya pada insan. Ya Bu ya? Dari semua wujud tadi, alam semesta, apapun namanya, bentuknya, sempurna pada diri ibu. Maka diri ibu ini disebut namanya rahasia diri Allah. Kalaulah diri ibu ini adalah rahasia diri Allah, maka nama ibu siapa Bu? Maimunah. Maka nama ibu Maimunah itu adalah nama rahasia diri Allah yang berupa insan itu. Itulah nama yang ke-101. Nama yang ke-100 itu insan. Karena insan itu punya nama, maka nama insan itu adalah nama rahasia diri Allah yang ke-101 yang ada pada insan. Sekarang saya mau coba lagi. Segala yang wujud itu adalah wujud Allah. Dan itu rahasia diri Allah. Ini wujud Allah kah? Ini wujud Allah kah? Kalau ini wujud Allah begini bentuknya, apa nama wujud Allah yang bentuknya seperti ini? Spidol. Kalau ini adalah wujud Allah, kalau seperti ini wujud Allah, ini apa namanya nih? Ah, itulah dia. Maka seluruh alam ini adalah wujud Allah. Kalaulah seluruh alam ini wujud Allah, maka nama yang ada pada alam itu adalah nama rahasia wujud diri Allah. Akan tetapi kesempurnaan nama rahasia wujud Allah pada sekalian alam, itu yang disebut namanya insan. Kalau insan itu rahasia diri Allah, maka nama Bapak Ibu adalah nama rahasia diri Allah itu. Jadi jangan dicari-cari juga nama rahasia itu lagi. Nama rahasia itu sudah nyata pada diri masing-masing. Apa sebabnya? Karena yang wujud itu hanya Allah. Kalau Allah yang wujud, maka yang bersifat itu hanya Allah. Ya, kita tidak wujud dan kita tidak bersifat. Kenapa kita tidak wujud dan kita tidak bersifat? Karena kita tidak pernah ada. Yang ada itu hanya Allah. Yang ilah bilah nih ha. Yang ilah bilah nih. Jadi kalau kita tidak wujud dan kita tidak bersifat, pertanyaannya sama ibu. Balik lagi Ustaz sana. Kalau ibu tidak ada dan ibu tidak bersifat, siapa yang sebenar-benar wujud dan siapa yang sebenar-benar bersifat ibu? Allah. Karena Allah cuma yang wujud, Allah cuma satu-satunya, maka segala bentuk dan rupa itulah nyatanya bentuk dan rupa Allah itu. Kalau Allah cuma yang ada, mungkinkah ibu bisa menyanding-nyandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada? Pertanyaan Ustaz. Nah, Ustaz untuk menghantarkan. Adakah yang wujud selain Allah? Tidak ada. Adakah Ibu Maimunah selain Allah? Kalau tidak ada alam, tidak ada Ibu Maimunah selain Allah, siapa alam dan siapa Ibu Maimunah ini? Allah. Apalagi? Beginilah bentuknya. Maimunah namanya. Begini bentuknya. Epa namanya. Tapi Allah itu
tak berbentuk Ustaz. Kalau udah bentuknya manusia ini coba. Lihat. Ustaz antarkan lagi. Iya, Ustaz. Apa ayatnya itu Pak Ardi? Allah itu tak berbentuk. Apa ayatnya coba Pak Ardi? Lupa tuh. Kalau digedok apa ya Pak? Lihat. Lesa Kamis li seun. Tidak serupa dengan sesuatu. Lihat, kita antarkan dulu. Allah itu memang tidak berbentuk dan tidak berupa. Ini Bapak Ibu ya. Ini di syariat dulu maksud kan. Allah memang tidak berbentuk dan tidak berupa. Namun karena dia cuma yang wujud, karena dia cuma yang ahad satu-satunya, maka segala bentuk dan rupa itulah nyatanya bentuk dan rupa dirinya sendiri. Karena segala yang wujud itulah wujudnya. Jadi kalau ada orang bertanya, Allah kan tidak berbentuk dan tidak berupa, Bu. Benar itu kan ini ayatnya. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak berbentuk dan tidak berupa. Namun karena dia cuma yang esa, dia cuma yang tunggal, maka segala bentuk dan rupa, apapun namanya, itulah kenyataan bentuk dan rupa Allah yang tunggal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Allah cuma yang ada dan Allah cuma yang wujud, selain dia tidak pernah ada, maka jangan diserupa-serupakan Allah dengan yang tidak pernah ada. Jangan disanding-sandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Ya. Jadi kalau Allah cuma yang ada, berarti kan tidak ada pembandingnya di situ. Kan tidak ada pembandingnya, hanya Allah saja. Disitulah kesimpulannya bahwa Allah itu segala-galanya dan segala-galanya itulah wujud nyatanya Allah itu. Inilah yang kita patrikan selalu di dalam hati kita. Nafikan itu di dalam diri kita dengan membaca kulima apa tadi? La ilaha illallah. Tidak ada yang wujud melainkan Allah. Kalau diperhalus maknanya, tidak ada yang wujud melainkan segala yang wujud itulah wujud nyatanya Allah itu. Kalau secara singkatnya, tidak ada yang nyata melainkan Allah. Maka segala yang nyata itulah nyatanya Allah itu. Ya, makna nyata itu siapa sebenarnya yang nyata itu? Yang nyata itu Allah. Lihat, ini bahasa kias nih. Ibu ya, Allah nurus samawati wal ard. Nur samawati wal ard. Allah itu adalah nur langit dan bumi. Sekarang, adakah yang wujud selain Allah? Tidak ada. Karena Allah cuma satu-satunya. Ya, kalau Allah cuma satu-satunya, maka Allah menjelaskan dirinya, Allah nur. Aku itu adalah nur. Nur itu jangan diartikan dengan cahaya. Tapi nur itu maknanya itu adalah terang. Nah, itu dia maknanya. Terang itu maknanya jelas. Jelas itu maknanya nyata. Nyata itu maknanya wujud. Maka segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang jelas, segala yang terang itu adalah nur. Ya, itu adalah nur. Sekarang nur itu sudah nyata pada sekalian langit dan bumi. Ya, kalaulah nur itu sudah nyata pada sekalian langit dan bumi, sedangkan sekalian langit dan bumi itu, itulah sebenarnya wujud nyatanya nur, sedangkan wujud nyatanya nur itu tiada adalah Allah itu sendiri. Itu maknanya yang terdalam di balik itu. Walaupun nur itu maknanya jelas, apakah nur itu yang jelas? Apakah nur itu yang nyata? Apakah nur itu yang wujud? Kalaulah bukan nur itu yang jelas, yang terang, yang nyata dan wujud, siapa yang wujud terang, jelas dan nyata? Allah. Maka Allah itulah yang nur sebenarnya. Jangan tertipu dengan kalimat ini. Kan nur itu artinya terang kan? Apakah nur itu yang terang? Bukan. Apakah nur itu yang jelas? Bukan. Apakah nur itu yang nyata wujud? Tidak.
Yang nyata, terang, jelas dan wujud itu adalah Allah. Situlah Allah mengatakan Allah wujud. Ya, Allah wujud. Allah nyata, Allah terang, Allah jelas. Nyata, terang dan jelasnya Allah itu pada segala langit dan bumi. Itulah maknanya Allah segala-galanya dan segala-galanya. Itulah nyatanya wujud Allah itu. Kalau Allah cuma yang ada, maka jangan disandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Ya. Kalau Allah itu kosong, maka tidak ada lagi yang bisa disebut dan dihantarkan. Nah, karena dia kosong, adalah sautun wala harpun itu. Nah, yang kosong itulah yang tidak berbentuk dan tidak berupa itu. Itu dia. Akan tetapi yang kosong itu yang diri Tuhan itu. Yang kosong itu yang diri Allah. Itu yang batin. Dari mana makna kosong itu? Makna kosong itu diambil, lihat. Kosong ini maknanya diambil itu dari yang batin. Batin itu maknanya apa? Tersembunyi itu. Walaupun dia tersembunyi, apakah dia tidak wujud? Apakah dia tidak nyata? Dia wujud dan dia nyata. Akan tetapi wujud dan nyatanya belum bisa dilihat dan belum bisa dikenal. Contoh, ini spidol. Wujud atau nyata? Wujud dan nyata. Kan nyata nih. Bisa dilihat dengan mata kan? Nah, karena dia wujud dan nyata. Sekarang yang spidol wujud yang nyata ini, dalam penglihatan Bapak Ibu kan wujud nyata nih. Ustaz, di belakang Ustaz. Nampakkah spidol itu pada mata Bapak Ibu? Tidak. Tapi dia wujud atau tidak? Wujud. Dia nyata atau tidak? Nyata. Nyata dalam pandangan apa? Hati. Nyata dalam pandang batin atau hati. Tidak nampak dalam pandangan mata, tapi nampak dalam pandang Sekarang, bagaimana spidol yang batin tadi, yang tidak terlihat oleh mata tadi, supaya dia nyata, supaya dia wujud? Maka spidol itu menyatakan dirinya, menampakkan dirinya, menzohirkan dirinya, mentajalikan dirinya. Nah, itu bahasanya tuh. Kan dia batin tuh, kan nampak? Bagaimana supaya dia bisa terlihat? Maka dia menzohirkan dirinya, menampakkan dirinya, mentajalikan dirinya. Nah, pertanyaannya, sekiranya spidol ini tidak mentajalikan dirinya, tidak menampakkan dirinya, tidak mewujudkan dirinya, apakah dirinya tidak ada? Ada dirinya. Kalau ada dirinya, untuk apa dia mentajalikan dirinya juga lagi? Untuk bisa dikenal. Walaupun Allah tidak mentajalikan dirinya, Allah tidak menzahirkan dirinya, Allah tidak menampakkan dirinya, apakah Allah itu tidak wujud? Apakah dia tidak nyata? Tetap wujud dan nyata sebenar-benarnya. Lalu untuk apa juga Allah menyata-nyatakan dirinya, padahal dirinya sudah nyata? Untuk bisa dikenal dia. Itu maksud yang sebenarnya itu. Jadi syirik secara makna hakiki ini adalah apabila masih terpandang diri yang lain selain dirinya, itulah letaknya syirik itu. Lalu bagaimana supaya kita menghapuskan kesyirikan itu pada diri? Baru syirik ini PS-nya apa? Apa arti PS tuh? Adalah tauhid. Ya, syirik itu PS-nya tauhid. Kalau syirik apa tadi Pak Ardi? Mensekutukan Allah. Mensekutukan Allah. Kalau tauhid? Itu dia tuh. Ya, bukan taubat. Tauhid memurnikan Allah. Ya, mengesahkan Allah. Ya, ketika Bapak Ibu memurnikan Allah, mengesahkan Allah, itu disebabkan karena Allah itulah diri yang sebenar-benarnya yang wahdatul wujud itu. Lihat. Nah, wahdatul wujud. Dialah diri satu-satunya yang wujud. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Maka jalan supaya kita lepas dari syirik,
Jalan supaya kita keluar dari syirik. Murnikanlah Allah. Jangan sampai ada diri yang lain, wujud yang lain, rupa yang lain, nama yang lain selain daripada dirinya. Itu maknanya. Jadi cara melepaskan syirik dari diri, belajarlah Bapak Ibu mematikan diri. Selagi Bapak Ibu tidak mau mematikan diri, maka selama itu pula Bapak Ibu tetap dalam keadaan syirik itu. Jadi apa yang mesti dimatikan? Pertama, matikan wujud kita ke dalam wujudnya Allah. Yang kedua, matikan zat diri kita ke dalam zat diri Allah. Yang ketiga, matikan sifat diri kita ke dalam sifat diri Allah. Yang keempat, matikan asma diri kita ke dalam asma diri Allah. Yang terakhir, matikan af'al diri kita ke dalam af'al diri Allah. Bahwa tidak ada lagi kita yang wujud. Yang wujud itu hanya Allah. Kalaulah yang wujud itu hanya Allah, maka tidak ada lagi kita punya diri. Yang punya diri itu hanyalah Allah. Kalau yang punya diri itu adalah Allah, maka tidak ada lagi kita punya sifat. Yang punya sifat itu Allah. Tidak ada lagi kita punya nama. Yang punya nama itu Allah. Tidak ada lagi kita punya perbuatan. Yang punya perbuatan itu hanya Allah. Akan tetapi, karena diri Bapak Ibu, ini gunakan juga bahasa diri Bapak Ibu lagi. Walaupun Ustaz gunakan bahasa diri Bapak Ibu, namun diri Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Tapi Ustaz menggunakan bahasa itu duduknya di sifat tuh, untuk menjelaskan. Karena diri Bapak Ibu tempat memandang wujudnya Allah, zatnya Allah, sifatnya Allah, asmanya Allah, dan af'alnya Allah, maka disebutlah diri Bapak Ibu itu namanya wujudullah. Apa artinya? Wujud nyatanya Allah tuh. Siapa yang sudah kenal dirinya wujud nyatanya diri Allah, maka rahasiakanlah wujud nyatanya diri Allah itu pada masing-masing diri ini. Rahasiakan itu. Maka rahasiakan itu. Maka itulah dikatakan al-insanu siri wa ana sirrahu. Insan itu rahasiaku dan akulah rahasianya insan itu. Kalau kita sudah tahu insan ini yang rahasia Allah dan Allah itulah sebagai rahasia yang insan itu, maka janganlah disebut manusia itu adalah Allah. Allah sebelah Allah, manusia sebelah manusia. Manusia tidak pernah jadi Allah dan Allah tidak pernah jadi manusia. Walaupun hakikat sebenarnya hanya Allah cuma yang ada. Kalau Allah cuma yang ada, maka manusia itulah bentuk rupa Allah secara sempurna. Memangnya ada manusia selain Allah? Ada yang lain selain Allah? Tidak. Ada yang wujud selain Allah? Tidak. Ada sesuatu selain Allah? Tidak. Kalau tidak ada sesuatu yang lain dan manusia selain Allah, maka dia yang Allah itu secara sempurna. Kesimpulannya, kalau Bapak ingin melihat nyatanya sempurna wujud Allah, kalau ibu ini ingin melihat nyatanya sempurna wujud Allah, lihatlah kepada diri masing-masing. Maka diri masing-masing inilah kesempurnaan nyatanya wujud rupa diri Allah itu. Tapi jangan ngaku-ngaku Allah. Ya, jangan ngaku-ngaku Allah. Ya. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, kemudian Syekh Siti Jenar, Abu Ala Khal Mansur, ya, Syekh Junaid, apa yang mereka sampaikan itu sebenarnya mereka ingin menghantarkan pemahaman bahwa Allah saja yang ada. Allah saja cuma yang wujud. Karena beliau sudah paham Allah yang wujud, Allah cuma yang ada, lalu diterangkan juga Allah yang sudah wujud dan nyata itu, dijelaskannya juga dengan menggunakan bahasa manunggaling kaula Gusti, dengan bahasa wahdatul wujud, dengan bahasa ittihad dan hulul. Akhirnya menimbulkan makna yang rancu dan keliru bagi orang yang memahaminya tadi. Padahal maksudnya bukanlah seperti yang dimaksudkan oleh orang yang mengatakan itu. Karena barang yang sudah jelas,
barang yang sudah wujud dan yang nyata, hanya Allah cuma satu-satunya, dijelaskan juga lagi, maka makin kabur makna yang sebenarnya nanti. Contohnya aja lah Ustaz sampaikan sama ibu kan. Nah nih, ibu sekarang berada di mana nih Bu? Duduk sekarang nih. Berada di majlis. Ada di majlis ya. Anggaplah Ustaz nih nggak tahu yang majlis itu mana. Sekarang Ustaz bertanya sama ibu. Ibu kan nggak tahu majlis kan? Mana yang majlis itu ibu? Yang majlis itu yang mana? Termasuk ini ibu-ibu ini bapak-bapak ini majlis ini. Ibu-ibu ini majlis. Tempat. Ayo yang mana yang majlis itu? Saya mau tanya. Tempat keberadaan ini. Ya tunjuk yang mana yang majlis itu mana. Makanya ibu kalau sudah paham, ibu kalau sudah mengerti, pada saat Ustaz bertanya, lalu ibu ingin menerangkan sama Ustaz yang majlis itu yang mana, maka maknanya akan menjadi rancu. Lain yang disebut, lain yang ditunjuk. Ini ditunjuk karpet, ditunjuk nanti dinding. Oh segala-galanya, atau masuk bapak ibu masuk semua ya. Jadi kalau sudah paham kita majlis, ibu udah ngerti majlis, jangan diterangkan juga lagi, jangan dijelaskan juga lagi. Maksudnya apa? Kalau bapak ibu sudah mengenal Allah, Allah yang wujud, Allah yang bersifat, Allah yang awal, akhir, zahir dan batin, dia segala-galanya dan segala-galanya dia, jangan dijelaskan juga lagi. Kalau dijelaskan, maka makin rancu makna yang sebenarnya. Lain yang diminta, lain yang ditunjuk nanti itu. Nah, itu udah rahasianya. Jadi, PS syirik itu adalah tauhid. Nah, keluar kita dari kita, jangan ada lagi diri kita yang wujud dan yang ada itu. Disitulah letaknya itu, tauhid itu. Jadi tauhid itu betul-betul memurnikan Allah, Allah sajalah yang wujud dan Allah saja cuma yang ada. Kalau ibu, bapak, dan kita semua sudah paham Allah yang wujud dan yang ada, maka disitulah Nabi kunci kalam kita itu dengan kalam kala lisanahu ini. Ini dia bapak ibu. Apa artinya itu? Keluh lidah tuh. Keluh lidah itu maksudnya kata yang tiada terkatakan. Tidak bisa lagi dijabarkan dan diuraikan. Sebab apa? Yang menguraikan dengan yang diuraikan, yang menjabarkan dengan yang dijabarkan, yang menjelaskan dengan yang dijelaskan, memang dia juga di situ. Kalau bahasanya, dia yang berkata, dia pula yang mendengarkan perkataan apa yang dikatakannya. Dia yang berdoa, dia pula yang mendengarkan doa yang dia doakan. Dia yang memandang dan dia pula lah yang memperhatikan apa yang dipandang oleh dirinya. Dia segala-galanya. Makanya orang yang sudah sampai pada puncak ma'rifat itu, ya diam. Itulah makna keluh tadi itu. Maknanya diam. Diam. Bukti ibu diam, bukti ibu ma'rifat. Ibu keluar dari majlis ini, nanti diam-diam sajalah lagi. Maksud Ustaz bukan diam-diam. Maksud diam itu ya, tidak ada lagi yang bisa dikatakan dan diutarakan. Memang dia semata-mata. Yang memandang dia, yang berkata dia, yang mendengar dia, yang bergerak dia, yang diam juga dia. Apa juga lagi disebut? Dia ini semuanya. Ya, makanya dinikmati saja di situ. Ya Bapak Ibu, jangan salah Bapak Ibu memahami diam nanti disuruh sama suami buatkan teh, buatkan kopi, diam saja. Sudah marifat nih Bang, sudah marifat. Ya salah. Tetap kita berbuat, tapi berbuat itu bukanlah kenyataan perbuatan diri kita. Tetap kita berusaha dan berikhtiar, tapi usaha dan ikhtiar itu bukanlah nyatanya usaha dan ikhtiar kita, tapi nyatanya usaha dan ikhtiar Allah, nyatanya perbuatan Allah semata-mata itu. Itu maksudnya itu. Ya, diam dengan diam-diam beda nanti ya. Beda lah tuh. Itu makomnya diam tuh. Tidak ada lagi kata dan suara. Tidak ada yang bisa disebut dan diuraikan lagi itu. Hanya dia cuma. Lalu dalam aplikasi pelaksanaan ilmunya, bagaimana cara mengamalkan ilmu diam ini? Mengamalkan ilmu diam ini Ibu, maksudnya ini mengamalkan ilmu lagi. Ini kan teorinya baru nih. Kan? Mengamalkan ilmunya, apapun peristiwa yang terjadi pada diri dan di luar diri,
mau yang kita senang, yang tidak kita senang, ya, tidak ada kita lagi menyala-nyalakan alam. Tidak ada lagi menyala-nyalakan makhluk. Tidak ada lagi menyala-nyalakan sebab, musabab, peristiwa dan kejadian. Kalau kita sudah mampu memandang segala-galanya itu, itulah bentuk kesempurnaan nyatanya akan diri Allah itu. Tinggal lagi memahaminya. Kalau dia segala-galanya, kalau ibu sakit dia berobat. Kalau ibu lapar ya makan. Kalau ibu haus minum. Kalau ibu kantuk bawa tidur. Habis ngaji, pulang kita lagi. Itu. Itulah makna diam itu. Tidak ada menyalahkan nasib, takdir, sebab dan musabab itu. Kalau nak pergi saya tadi tidak tabrakan saya. Kalau nak pergi saya tadi tidak masuk angin saya. Jangan salah-salahkan juga itu lagi itu. Kalau kita sudah mampu memahami, itulah diam itu. Kalau bahasanya lebih tinggi, kalau aku sakit, ya, aku ini tidak pernah minta sakit. Tapi kalau aku sakit, aku tidak pernah minta sembuh. Ale tahu Bapak Ibu Mami itu? Aku tidak pernah minta sakit. Tapi kalau aku sakit, aku tidak pernah minta sembuh. Kalau Allah yang membuat kita sakit, maka Allah tahu pula apa yang Allah rencanakan untuk diri kita ini. Karena kita hanya menerima saja di situ. Itu maksudnya. Aman nerima, jangan gunakan ya keakuan diri. Maksudnya apa? Kalau kita sakit ya berobat. Itulah makna diam tuh. Jadi nggak ada menyala-nyalakan sebab dan musabab. Itu yang lepas daripada syirik tadi, tauhid. Sebesar zarah pun tak ada lagi yang terpandang pada alam dan terpandang pada diri. Tidak ada lagi terpandang pada sebab, peristiwa dan kejadian. Melainkan hanyalah Allah lah di situ. Allah lah peristiwa, Allah lah kejadian, Allah lah sebab, Allah lah musabab itu. Semuanya Allah di situ. Setelah kita paham, gunakan bahasa kita tuh ke dalam bahasa syariat. Sebutlah makhluk, sebutlah hamba, sebutlah ciptaan, sebutlah seseorang. Akan tetapi, walaupun disebut hamba, makhluk, seseorang, kita tahu siapa rahasia seseorang, makhluk dan hamba itu tiada adalah Allah. Rupanya yang menjadikan hamba itu yang jadi hamba. Yang menjadikan makhluk itu yang jadi makhluk. Yang menciptakan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Siapa itu? Allah lah itu. Itu bahasa kiasnya. Bahasa perunggu namanya, bahasa bersayap namanya itu. Boleh kita nyebut seseorang insan, hamba, siapa? Asal kita paham siapa insan, siapa seseorang itu adalah Allah. Ya, ini yang dirahasiakan, rahasia diri Allah itu pada insan. Itulah maknanya. Dia yang berkata, dia pula yang mendengarkan perkataan apa yang dikatakannya. Dia yang meminta, dia bermohon, dia pula yang mendengarkan permintaan apa yang dimintanya tadi itu. Jadi berdoa itu bukan keluar diri, berdoa itu ke dalam diri. Berdoa itu ke dalam diri. Itu maknanya sebenarnya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ada capek aku nih, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberikan Allah anugerah kemudahan dalam memahami ini, ya, sebagai kunci dan terakhir penutup syirik ini, ya. Karena tidak ada yang lain lagi melainkan hanya Allah. Kalau disimpulkan, jangan Bapak Ibu memandang-mandang Allah. Kalau Bapak Ibu masih memandang Allah, masih melihat Allah, di situ jatuhnya syirik itu. Ya. Tahu maksudnya itu? Di mana letaknya syirik kalau masih memandang Allah? Ada yang dipandang, ada yang memandang, ada dua diri. Padahal yang memandang dengan dipandang sah. Jadi tidak ada lagi kata-kata memandang, tidak ada lagi kata-kata dipandang. Ya. La sautun wala harpun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.